Buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak dan sedang mencari aplikasi pinjaman dana langsung cair, simak aja video ini sampai selesai. Supaya kalian tidak gagal paham, dan di sini gua akan merekomendasikan daftar aplikasinya dan juga memberikan sedikit tips supaya pinjaman kalian akan di-ACC dengan mudah. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online di tahun 2026 ini. Memasuki di pertengahan tahun 2026, ada banyak sekali ya aplikasi penyedia pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Dan buat kalian yang gaptek soal pinjaman online, jangan main asal ajukan pinjaman aja, karena aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Aplikasi pinjol ilegal memberikan bunga yang sangat tidak masuk akal, bisa 100 hingga 200% dari total pinjaman. Dan yang kedua, memberikan tenor ini paling lama 14 hari aja, dan paling seringnya itu 7 hari. Bayangin aja kalian harus mengembalikan pinjaman 2 kali lipat dan tenornya ini ataupun temponya hanya 14 hari saja. Yang paling parahnya adalah jika kalian telat bayar ataupun menggalbay, walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai desa lapangan, tapi ada kemungkinan mereka akan sebar file-file penting di handphone kalian ataupun telepon ke seluruh kontak, karena sistem dari aplikasi pinjol ilegal adalah menyadap. Kan itu sangat mengerikan banget ya. Jadi saran gua, kalian bisa gunakan aplikasi pinjol yang pasti aja seperti yang gue rekomendasikan dalam video ini, dan tentu saja aplikasinya aman dan terdaftar di OJK. Kalau aplikasi pinjol yang OJK aja cepat ataupun mudah banget nyairinya, ngapa harus menggunakan aplikasi pinjol ilegal? Disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun, terutama buat kalian yang beragama muslim, karena aplikasi pinjol ini mempunyai bunga, dan bunga termasuk riba, dan riba ini termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, gue rekomendasikan kalian minjam ke orang terdekat kalian saja. Jangan sampai terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan kalian. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol OJK yang paling mudah banget nyairinya menurut pengalaman pribadi gue. Jadi bukan kata orang lain lagi, karena di sini gue sudah berhasil mencairkan pinjaman dari aplikasi yang akan gue bahas ini. Untuk yang pertama tentu saja di sini gue rekomendasikan aplikasi EasyCash. Aplikasi ini cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan unduhannya top 1 ya untuk aplikasi pinjaman online, sebanyak 50 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,01% per harinya. Nah, ada kabar baik buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash. Aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke Dana ya. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, gue rekomendasikan banget aplikasi ini karena bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke Dana. Nah, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga ya sampai dengan 12 kali cicilan di aplikasi ini. Ada minusnya, walaupun aplikasi ini banyak keuntungan yang bisa kamu nikmati, minusnya adalah bayar angsurannya ini per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, lebih baiknya kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk pemasukan kalian. Karena di sini gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, terutama di aplikasi EasyCash ini. Karena di saat gua telat bayar sehari aja untuk aplikasi EasyCash, kontak darurat yang dicantumkan itu akan langsung ditelepon oleh DC-nya untuk mengingatkan kita suruh bayar angsuran. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi kredit pintar. Aplikasi ini hampir sama ya dengan aplikasi EasyCash. Di saat kredit skor gue jelek masih mencairkan pinjaman gua. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan dengan rating 4,3 dari 2 juta ulasan. Untuk limitnya sendiri, aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah. Ada fitur pinjaman fleksibel. Maksud dari pinjaman fleksibel adalah limit pinjaman kalian ini masih bisa dicairkan berkali-kali asalkan limitnya masih tersisa. Sedangkan untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor ada 4 pilihan ya, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Sudah pasti kalau tenornya lama sampai 12 bulan seperti ini,
angsurannya akan jauh semakin lebih ringan. Tapi perlu kalian ingat, kalau tenornya panjang, maka bunganya akan semakin tinggi. Karena bunga pinjaman online ini dihitung harian ataupun bulanan, tergantung dari aplikasinya ya memberikan bunganya seperti apa. Jadi kalau kalian mengambil tenornya panjang, sudah pasti bunganya akan semakin tinggi. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Alobank. Aplikasi ini berbasis bank digital dan tentu saja aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online. Cara membuka fitur pinjaman di aplikasi Alobank, yang pertama kalian bisa unduh terlebih dahulu untuk aplikasinya. Yang kedua cukup kalian buka rekening saja dengan cara verifikasi KYC, yaitu foto KTP bagian depan, isi data diri, dan yang terakhir verifikasi wajah. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya akan otomatis langsung terbuka juga. Aplikasi ini memberikan dua fitur pinjaman, yang pertama pay later dan yang kedua dana instan. Pay later ini biasa digunakan untuk berbelanja, sedangkan dana instan yaitu pencairan uang tunai dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah. Buat kalian yang pengguna Alobank, karena di sini gue juga pengguna Alobank ya, di saat kredit skornya jelek masih bisa mencairkan pinjaman dan mendapatkan limit yang lumayan besar. Nah, walaupun aplikasi yang gue rekomendasikan ini mudah banget nyirinya, bahkan di saat kredit skor jelek aja masih ACC pinjaman, di saat pengisian data harus kalian perhatikan lagi ya, tidak boleh asal-asalan. Dipastikan juga kalian berusia legal, yaitu minimal 21 tahun. Yang selanjutnya, buat kalian yang sebelumnya belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali, ataupun belum pernah mempunyai riwayat kredit, itu akan sulit banget untuk di ACC ya, karena kredit skor kalian masih terkunci. Kalau kalian ingin membuka kredit skor, salah satu cara adalah kalian pancing menggunakan pay later. Karena jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, kalian ini sebelumnya harus sering transaksi online ataupun sering berbelanja online. Kalau kalian sering berbelanja online di suatu aplikasi, maka limit pay letternya akan terbuka. Walaupun hanya mendapatkan limit 100, 200, ataupun 300 ribu rupiah saja, itu kalian gunakan untuk berbelanja. Karena seperti yang gue bilang tadi, salah satu cara membuka kredit skor adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Jika sudah kalian gunakan untuk berbelanja, kalian bisa angsur hingga lunasi pay letternya. Jika sudah lunas, maka kalian bisa mencoba pinjaman online di aplikasi lain. Ya, walaupun prosesnya sedikit lama, tapi kedepannya jika kalian dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, tidak pusing-pusing lagi mengajukan pinjaman online akan di ACC karena kredit skor kalian sudah terbuka. Yang selanjutnya, untuk bagian nomor handphone, ini mencakup nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp, sedangkan untuk nomor handphone pendaftaran, nomornya harus aktif selama minimal 6 bulan. Jangan di bawah 6 bulan, soalnya kalau di bawah 6 bulan, sistem dari aplikasinya akan menandai kalau kalian ini sering ganti-ganti nomor. Mereka ini takutnya jika pinjaman kalian di ACC dan kedepannya kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, nomor kalian akan sulit untuk dihubungi. Jadi saran gue, di saat kalian mendaftar pinjol, gunakan nomor handphone aktif di atas 6 bulan. Bahkan ada juga beberapa aplikasi yang memberikan limit besar ya, tergantung dari masa aktif nomor handphone kalian. Untuk yang terakhir, bagian verifikasi wajah dan foto KTP bagian depan, kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas, tidak boleh blur sama sekali. Karena itulah jaminan kalian melakukan pinjaman online. Kalau foto KTP bagian depan dan juga verifikasi wajahnya tidak jelas, gimana pinjaman kalian mau di ACC? Nah oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian ya. Buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online yang tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair, dan tentu saja aman dan terdaftar di OJK. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Mungkin sampai sini aja video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.